Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel Bengtronik. Tentunya kita berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan sharing-sharing pengetahuan. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi pengetahuan tentang bagaimana caranya menentukan voltase elko biar aman pada voltase trafo. Oke teman-teman, pada dasarnya voltase yang ada di elko ini adalah mempunyai tegangan DC. Kemudian voltase yang ada di trafo biasanya di situ tertulis ada 32 volt, 45 volt, 18 volt. Itu masih mempunyai tegangan AC. Jadi mempunyai arus bolak-balik. Kemudian yang ada di elko ini mempunyai tegangan DC. Jadi 100 volt ini adalah tegangan DC, teman-teman. Jadi cara menentukannya adalah, jadi untuk pemula seperti saya ini sangat penting sekali. Meskipun banyak yang sudah tahu, tapi khusus pemula seperti saya dan teman-teman yang juga pemula, ini sangat penting sekali untuk menentukan berapa voltase elko yang harus dibutuhkan pada voltase trafo. Nah, bagaimana caranya? Jadi di situ ada yang namanya rumusan baku, teman-teman. Jadi cara menentukan voltase elko itu caranya seperti ini, teman-teman. Jadi misal di trafo itu ada tegangan 32 volt. Misal ya, 32 volt. Kemudian ini 32 volt ini tegangan dari trafo, teman-teman. Tegangan dari trafo 32 volt yang sudah saya katakan tadi, yang mempunyai tegangan AC. Ketika menjadi DC itu dikalikan dengan 1,414. Nah, jadi tegangan trafo 32 volt ketika dikalikan 1,414, dia mempunyai tegangan 45 volt, teman-teman. Jadi kalau kita merangkai PSU menggunakan elko yang di situ tertulis voltnya, di sini tertulis 30, tertulis misalnya 45 volt, itu akan berbahaya sekali, teman-teman, karena tidak ada jarak rentan antara voltase elko dan voltase yang keluar dari trafo setelah disearahkan dengan dioda. Jadi itu sangat penting sekali, teman-teman, ketika kita menentukan berapa voltase elko yang dibutuhkan. Tadi caranya sudah saya sampaikan. Tegangan 32 volt ketika sudah disearahkan, dia akan berubah menjadi 45,2 volt. Misal kalau 45 volt tegangan AC dari trafo dikalikan 1,414, dia akan menjadi 63 volt. Kalau kita menggunakan elko yang mempunyai voltase 100 volt masih aman, karena jarak rentannya sangat jauh sekali, aman sekali. Di situ ada jarak sekitar 37 volt, sangat aman sekali. Kalau minimnya 63 volt, berarti kita menggunakan elko yang mempunyai voltase, di sini tulisannya 80 volt. Di situ aman, teman-teman. Kalau kita menggunakan voltase elko 63 volt, sangat berbahaya sekali. Tidak akan lama elko tersebut akan melembung dan pastinya meledak. Nah, teman-teman semuanya, daripada penasaran, mari kita praktekkan. Nanti di sini kita kasih trafo, berapa tegangan yang keluar dari trafo,
dari mulai voltase terkecil sampai voltase terbesar dari trafo yang saya miliki nanti. Oke teman-teman, daripada penasaran, simak video ini sampai selesai dan jangan di skip biar teman-teman semuanya paham, biar teman-teman semuanya tahu cara menentukan voltase elko yang aman untuk voltase trafo teman-teman. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini sudah saya siapkan rangkaian PSU. Jadi di sini kita mulai dari voltase yang berada di sini adalah 25 volt. Ini tegangan AC dari trafo, sedangkan yang tertulis di elko ini 100 volt. Jadi kita hitung berapa tegangan yang keluar. 25 dikali satuan bakunya 1,414. Jadi tegangan yang keluar adalah 35 volt ya teman-teman. Jadi biar teman-teman percaya dan tidak penasaran, mari kita buktikan di sini menggunakan avometer teman-teman. Saya ganjel biar kelihatan ya teman-teman. Oke. Nah, semoga teman-teman semuanya kelihatan. Oke. Jadi ketika sudah menjadi rangkaian PSU ini, yang semula dari trafo ini adalah tegangan AC, kemudian disearahkan dengan dioda, di sini akan keluar menjadi DC. Oke teman-teman, kita cek. Tadi sudah kita hitung dengan satuan baku 25 volt dikali 1,414, keluar tegangan 35 volt. Sekarang kita coba tes berapa yang keluar setelah rangkaian PSU. Oke teman-teman, ini adalah tegangan yang keluar ketika sudah disearahkan dioda teman-teman. Jadi ketemunya 35,3 sama teman-teman ya, 35,3. Di sini 35,3 teman-teman. Jadi bagaimana cara menentukannya? Jadi sebelum kita merangkai PSU, yang pertama kali kita itu kebutuhannya berapa voltase dari trafo tersebut. Misalnya 25 volt. Jadi kita menentukan elko, kita tinggal ngalihkan saja. 25 kali 1,414 ketemunya 35. Jadi berapa volt elko yang harus kita butuhkan? Ya amannya kita memakai ya 50 volt itu aman. Yang tertulis di elko 50 volt itu aman karena masih ada jarak rentannya. Kalau kita pakai 100 volt ya tentu aman. Seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan elko yang 35 volt, wah itu sangat tidak disarankan sekali, sangat berbahaya. Nanti elko itu akan melempung dan pastinya akan meledak karena tidak ada jarak rentannya sama sekali. Jadi semoga teman-teman semuanya jelas. Ini kita mulai dari tegangan 25 volt. Nyatanya di sini tertulis 25 ketika disearahkan dan dia menjadi PSU, keluar tegangan 35 volt. Maaf teman-teman, ini probnya agak tidak bisa kencang, jadi lepas terus. Nah saya pegang seperti ini aja. Nyatanya keluarnya menjadi 35 volt. Terus kalau kita
berbicara, wah di situ 25 volt, kita pakai elko 35 volt saja aman. Oh jangan, nyatanya ketika menjadi sebuah rangkaian PSU keluar menjadi DC berubah menjadi 35 volt teman-teman. Jadi amannya ya pakai yang 50 volt, itu aman lah, sangat disarankan. Tapi kalau memakai 35 volt sangat tidak aman sekali. Oke teman-teman, kita lanjut. Kita memakai yang agak ditinggikan lagi. Ini yang paling rendah. Sekarang kita pakai yang 45 volt teman-teman. Oke teman-teman, di sini voltase dari elko kita coba yang pakai voltase tertinggi di trafo saya ini, yaitu 45 volt. Jadi untuk tegangan yang 32, tegangan yang 40 volt, nanti bisa dicek sendiri dengan rumus tadi. Berarti kalau 32 keluar tegangan 45 volt. Ini amannya ya pakai yang 63 volt. Kalau pakai yang 50 volt itu ya aman, masih ada jarak rentan 5 volt, tapi kan sangat sedikit sekali. Apakah aman? Ya aman. Kemudian kita coba yang 40 volt. 40 volt keluar tegangan 56 volt. Kita ini pakai yang voltase di elko 63 volt, masih aman, atau 80 volt. Lebih bagus lagi ya 100 volt. Nah, sangat aman sekali. Kemudian yang saya pakai ini 45 volt. Yang 45 volt itu keluar tegangan menjadi DC 63 volt DC. Ini pakai 5 volt ya aman, apalagi pakai yang 100 volt, sangat aman sekali teman-teman. Oke, sekarang kita buktikan biar teman-teman semuanya tambah sangat percaya dan tambah yakin berapa voltase yang elko yang keluar ketika kita memakai rumus satuan baku. Voltase elko dikalikan dengan 1,414. Nah, itu voltase elko yang harus kita butuhkan. Kita mencari amannya harus tahu dulu. Tetap kita pakai hitung-hitungan pasti, karena ini hitungan pasti ya teman-teman. Oke, kita nyalakan. Sekarang kita cek berapa tegangan yang keluar dari trafo yang mempunyai tegangan 45 volt AC. Lihat teman-teman, berapa yang keluar. Di situ tertera 63,3 volt DC. Oke teman-teman ya. Jadi saran saya, kalau mau membuat rangkaian PSU itu lebih baik sekalian kita pakai yang 100 volt. Ini bukan gimana-gimana. Tujuannya apabila kita nanti mau mengupgrade power supply, kita tidak bingung-bingung lagi. Misalnya sebelumnya kita memakai trafo yang di situ mempunyai tegangan tertinggi 32 volt misalnya. Pakai yang 50 volt cukup. Tapi nanti kalau kita punya trafo lagi, beli trafo lagi, dan kita ingin membesarkan lagi tegangannya, kita pakai yang 45 volt, kan tidak bisa. Elko tersebut tidak bisa digunakan. Pasti ya beli lagi, atau elko tadi kita singkirkan dulu lah. Makanya saran dari saya, kalau mau beli elko ya voltnya yang lebih besar. Maksudnya voltnya ya dibesarkan lagi sekalian, untuk jaga-jaga nanti kalau kita mau mengupgrade power kita.
mau tak ganti ke 65 volt lah biar tambah tendangannya lebih mantep. Jadi kita masih aman, tidak beli elko lagi, cuma kita membeli trafonya saja. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu. Semoga teman-teman semuanya jelas, paham dengan apa yang saya sampaikan, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan untuk diri saya sendiri. Terima kasih.